Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Z di TLC. Nah, readers, kali ini akan ada kelanjutan tentang kakak-kakak kelas 6 yang berprestasi. Ini dia. Hai. Nah, kakak-kakak baru selesai ujian ya? Tentu. Semoga sesuai dengan harapan kalian ya kak hasilnya. Kakak-kakak, sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang dan ikutan di podcast tugasku. Readers, pastinya kalian mau tahu kan tentang kakak-kakak yang ada di sini? Kalau seperti itu, boleh dong kak sedikit ceritakan tentang diri kakak, seperti nama, kelas, dan hobi. Baik, halo, nama saya Maira Karen Davelia, biasa dipanggil Ayla dari kelas 6A. Hobi saya adalah menari, public speaking, dan storytelling. Seperti itu ya kak, keren banget hobinya. Nah, kalau kakak? Perkenalkan, nama aku Mahira Haura Kansa, biasa dipanggil Kansa. Aku dari kelas 6C. Hobiku itu bermain piano dan membaca. Wah, keren banget kak. Nah kak, kan kakak-kakak termasuk dari banyaknya siswa yang mempunyai prestasi. Apakah hobi yang tadi telah kakak sebutkan ada hubungannya dengan prestasi yang kakak raih selama ini? Ada yang Apa tuh kak? Hobi saya yang storytelling dan menari, alhamdulillah menjadi salah satu prestasi saya. Wah, keren banget kak. Nah kalau kak Kansa? Kalau menurutku sih ada, karena aku suka membaca dan di membaca itu kita bisa mendapatkan ilmu dari buku yang kita baca. Dan kalau bermain piano itu bisa melatih kefokusan kita. Begitu ya kak. Nah, lalu dari banyaknya prestasi yang sudah kakak raih, menurut kakak-kakak, mana yang paling membuat kakak berkesan? Dan boleh dong kak, jelasin apa itu alasannya? Menurut aku yang paling berkesan itu yang lomba storytelling sih, karena setelah pandemi aku diberi kepercayaan sama guru-guru untuk mengikuti banyak lomba-lomba. Nah, salah satunya storytelling, dan alhamdulillah saya bisa memenangkan salah satu juaranya, juara 1 Asian Test Storytelling Competition. Kenapa berkesan? Karena ini tuh lombanya dadakan banget, udah dadakan itu latihannya singkat. Jadi sebenarnya aku nggak nyangka bisa menang, dan alhamdulillah mungkin lagi rezeki menang. Wah, hebat banget kak. Kalau kak Kansa gimana? Kalau menurutku yang paling berkesan itu yang IS ya. Karena ini lomba pertama yang aku menangin. Apalagi pertama kali lomba terus langsung dapet silver, itu seneng banget. Dan aku jadi pengen terus buat dapetin lebih banyak medali. Wah, seru ya kak. Semoga kakak-kakak akan terus mempunyai banyak prestasi yang akan kakak-kakak raih ke depannya. Amin. Kak, tentunya dong kakak didukung oleh orang di sekitar kakak. Siapa sih kak orang yang selalu mensupport dan memotivasi kakak? Tentunya kedua orang tua saya, ibuku dan ayahku. Selain itu juga ada kakak Syasha yang selalu mendukung aku. Seperti itu ya kak. Kalau kak Kansa? Kalau yang mendukungku itu ada mamiku dan keluargaku, terutama mamiku karena dia yang membantu, mendukung, dan mengajariku persiapan sebelum lomba, tentunya juga tentang lomba, ilmu-ilmunya, dan guru-guru. Jadi memang penting ya kak untuk kita mendapatkan dukungan dari orang di sekitar kita. Kak, boleh dong spill sedikit tentang penghargaan yang kakak bawa hari ini? Oke, jadi ini yang tadi aku katakan tadi. Ini lomba juara 1 ASEAN Test Competition 2023 kemarin. Terus di sini ada honorable mention Singapore Math Competition saat 2022. Di sini ada juara 3 tari kreasi Jabodetabek saat kegiatan acara serasi 2023 kemarin. Dan yang terakhir, juara 1 lomba storytelling di Gebiar Ataubah. Wah, keren banget kak.
Kalau Kak Kansa gimana? Menurutku ya, yang pertama ini ada menulis. Aku awalnya sih cuman buat cerita, nggak terlalu fokus sih. Tapi alhamdulillahnya dapat dari dinas. Nah, terus tentunya ISC ini karena ini pertama kalinya aku ikut lomba waktu kelas 4 dan aku alhamdulillah dapat. Terus menurutku ini yang paling baru. Ini lombanya beda. Jadi dari babak pertama sampai babak kedua kita mengerjakan soal seperti biasa. Namun waktu di babak ketiga itu kita ngebuat project bareng teman-teman. Mungkin karena pertama kalinya aku baru tahu lombanya kayak gitu. Wah, keren banget ya, Kak. Nah, apakah Kakak pernah mengalami kegagalan? Boleh dong Kak ceritakan salah satu contohnya. Dan juga kasih tahu Kak gimana cara Kakak mengatasi kegagalan tersebut. Kalau kegagalan udah pasti ya. Jadi waktu pertama kali aku storytelling di Labs Mozaik, itu dari sekian banyak siswa, alhamdulillah aku bisa masuk finalis top 6 storytelling. Tapi mungkin karena belum rezeki ya, jadi aku belum sempet menang di lomba Labs Mozaik. Nah dari situ sih aku sedih ya, cuman mama papaku selalu mendukung aku, selalu mengajari aku lebih lanjut tentang storytelling, sehingga di lomba selanjutnya yang Atoba, alhamdulillah aku bisa juara 1. Nah, terus kalau Kak Kansa gimana? Pasti setiap orang pernah mengalami kegagalan. Nah, cara aku mengatasi kegagalan itu aku lakuin hal yang menurut aku senang, misalnya bermain atau enggak baca. Karena menurutku kalau aku udah senang gitu aku pasti bakal lupa tentang kegagalanku. Dan mamaku selalu ngajarin aku buat kalau kita gagal kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Artinya walaupun kita gagal, kita tetap harus berjuang ya Kak, dan tidak boleh putus asa. Kita nggak boleh menyerah. Iya. Nah Kak, pastinya ada kalanya Kakak ingin bermain juga dong, dan gak selalu belajar. Gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu antara waktu bermain dan waktu untuk belajar? Kalau aku sih biasanya kalau hari libur itu dipakai buat bermain, buat istirahat. Tetapi kalau hari sekolah itu kayak hari Senin sampai Jumat itu aku pakai buat mengulangi pelajaran, latihan-latihan lomba. Cuman kalau menjelang lomba atau ada ujian pasti waktu bermainnya akan berkurang. Kalau Kak Kansa gimana? Kalau aku buat hari sekolah dulu ya, Senin sampai Jumat sekolah biasa tuh dari pagi sampai siang. Nah sepulang sekolahnya hingga sore aku punya les. Nah malam-malam itu waktunya aku belajar, mengerjakan PR, dan bermain. Jadi sangat penting nih buat kita agar bisa membagi waktu ya Kak? Iya. Nah Kak, apa sih kesan-kesan Kakak selama sekolah di Tugasku? Alhamdulillah setelah sekolah di Tugasku aku merasa menjadi individu yang lebih baik. Karena di Tugasku itu kita bisa belajar banyak hal. Contohnya dari student attitude, terus guru-gurunya yang selalu ngajarin pelajarannya. Student attitude kayak gimana? Dan seperti tanggung jawab, ya. Terus guru-gurunya yang selalu enak ngajarinnya, selalu mendukung kita, selalu mendampingi kita, sehingga aku bisa menjadi individu yang lebih baik. Mungkin tanpa mereka aku tidak bisa mencapai di titik ini. Bakal susah move on sih. Kalau Kak Kansa gimana kesan-kesannya? Aku seneng banget di Tugasku ini karena Tugasku membuat aku berkembang menjadi individu yang lebih baik kayak tadi. Terus temen-temennya juga di sini baik banget dan seru-seru banget. Nah Kak, boleh dong kasih pesan untuk adik-adik kelas di Tugasku agar bisa punya prestasi seperti Kakak. Tipsnya apa aja Kak? Tipsnya yang pertama mungkin jangan putus asa, jangan gampang putus asa. Jadi kalau misalnya kalah, jangan dulu menyerah. Kekalahan itu bahkan kita bisa membuat pelajaran sehingga bisa lebih baik untuk kedepannya. Terus yang kedua, of course bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan sekarang ini. Terus harus membagi waktu, harus buat time schedule untuk waktunya berlomba, waktunya latihan lomba, waktunya belajar, waktunya les, ekskul, dan lainnya.
Dan mungkin yang terakhir untuk patuh kepada kedua orang tua kita, karena doa orang tua kita itu kunci sukses kita. Untuk adik-adik kelas, semangat ya, semangat mengharumkan nama SD Islam Tugasku. Yeay. Kalau Kak Kansa gimana? Pesan-pesan aku buat adik kelas, kalian kalau mau sukses itu kalian harus cari bidang kalian di mana. Misalnya aku sukanya menggambar, tapi ikut lomba MTK. Nah, itu gak bakal bisa. Jadi kalian harus berjuang dan berdoa dan meminta ridho orang tua ke jalur yang kalian mau. Karena pasti bakal terjadi kalau kita sudah berusaha keras. Iya. Nah, terima kasih ya kakak-kakak sudah mau berbagi cerita. Semoga akan semakin banyak prestasi yang akan kakak raih ke depannya. Amin. Amin. Dan terima kasih reader sudah menyaksikan TLC. Semoga cerita dari Kak Ayla dan Kak Kansa akan menjadi inspirasi buat kita agar menjadi murid yang berprestasi. Saya Zizi dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.